lagi di Bokis Live barengan sama kita berdua di Bokis Live lah. Benar lah ya. Namanya juga live. Namanya juga live, ya udah lah ya. Bentar ya. Namanya juga live, bentar ya. So, malam ini kita ditemenin sama lagunya Hindia dari Rumah ke Rumah, which is lagunya keren banget Hindia. Dari rumah siapa ke rumah siapa? Ayo siapa yang dari rumah ke rumah ayo. Atau siapa yang suka di rumah atau suka di luar? Enakan di rumah sih gua. Nah. Gitu. Gue sih maunya di luar, tapi sekarang mesti di rumah. Karena PSBB. Gak bisa kemana-mana. Benar. Oke, selamat datang buat teman-teman yang sudah join. Ada Francisca, ada Fitri Mohede. Wah, itu bintang tamu kita, ya kan? Wow. Nah, aduh, bentar. Kenapa gue jadi budak ya? By the way, kita juga nggak lupa ngingetin selalu jaga physical distancing, social distancing, cuci tangan, Yap. ya makan makanan yang sehat dan bergizi, Dan pakai masker kalau kalian harus keluar. Sama hindari keramaian dulu sekarang kali ya, supaya nggak terlalu banyak yang terinfeksi. Bukan terinfeksi sih, resikonya terlalu tinggi. Ditambah lagi semoga buat teman-teman yang di luar sana yang sedang menyuarakan katanya aspirasi tetap dijaga. Jangan anarkis ya. Bener, jangan anarkis dan Tuh. ya rame banget cuy. Rame banget deket-deketan gitu. Jangan sampai pulang dari situ nyampein kena. aspirasi Ya kan? Gitu. Semoga lah kita semua tetap sehat dan Indonesia kembali seperti semula. Betul. Amin. Nah, untuk menjaga kesehatan kita juga, ya tetap jangan lupa selalu minum minuman yang bergizi, sehat maksudnya ya. Minuman bervitamin. Ya, bervitamin. Minum apa ini, Cot? UC 1000 lemon water. Lemon water, Gitu iya, ya. iya. Itu rasanya enak banget, Saudara. Jadi seger sih. Seger Segar ya. banget. Ya, jadi untuk menjaga imun tubuh. lebih baik Benar. lagi, ya. Dan juga kalau kalian supaya bukan lebih sehat sih, supaya lebih tenang, lebih enak lah ya segala macam. Kebetulan nggak, kita sih ada yang ngirimin ya. Ada yang ngirimin kita. Ini bukan iklan rokok ya. Ya, bukan. Ini dikirimin rokok dari Terima kasih. England. Dari Manchester. Manchester is red, not blue. Yes. Ya, wah ini juga ada Nindi. Halo Nindi. Ada cem-ceman om-om nanti kita undang. Ada bakso kampring juga, which is nanti kita Malam ini undang. kita mau ngomongin apa sih? Oh, tema kita malam ini adalah lebih ke keluarga. Jadi, ini ada pembicara itu dari penggerak Rangkul, which is Fitri Mohede. Kita bakal ngomongin tentang anak-anak, tentang keluarga lah. Malam ini kita tentang It's All About Family. It's all about family. Buat kalian yang sudah berkeluarga, Wah, pantengin, pantengin. tontonin karena ini akan ada obrolan khususnya tentang anak-anak. Betul. Seperti judulnya aja. Gemenya anak-anak. Gemei. Ya. Tapi kan karena gue belum punya anak, gue akan mengamati. Bikinnya sering. Meningkatkan imun tubuh cenah. Emang iya. Nah, tapi kita juga jangan lupa tetap tonton kita episode baru setiap Selasa dan Sabtu. Terus kita ya hari Kamis kita ada Bokis Live, of course. Terus Hari Minggu ada apa? ada Bacot Kamus juga. Jadi follow terus pantengin Instagram kita, YouTube channel kita sama Semuanya. di Spotify ya. By the way kita juga punya TikTok sebenarnya. Tapi ya gitu lah. Apaan sih? Tapi TikTok itu sekarang lumayan sudah. Gue kemarin sempat baca artikel gitu ya, kayak anak umur dari 12 sampai 16 tahun, which is teenager baru itu SMP SMA lah ya. Sekarang tuh lebih banyak mereka ngelihatnya TikTok dibandingin YouTube. Makanya oleh itu kita juga ada di TikTok juga. Nah, jadi setiap ada episode ada potongan-potongan episode yang kita kasih di TikTok. Exactly. Semoga bisa membuat kalian lebih happy, nggak pusing. Nah, tentang anak gua banyak siap, makanya pantengin terus Nindi ya. Mana anaknya banyak ya? Ya nggak tahu, dia katanya juga anaknya banyak. Anak gua Anaknya banyak. Iya sama. Ya. Terus sama. Nah, kita nggak without further ado, kita langsung panggil aja Mbak Fit. Siapa pembicara kita? Kita tulis dulu di pin dulu di sini kali ya. tulis Lupa. Nah, dulu nanti ya. juga kalau ada yang mau bertanya kepada si penggerak Rangkul dari Fitri Mohede, boleh langsung ketik aja, say hello atau apapun. Nanti kita coba sampein, nanyain gitu. Gak usah gemenya anak-anak aja. Oke, cool. Gemenya anak-anak ya. Wah, halo Pak Useng. Hidup rakyat, hidup mahasiswa, hidup buruh. Halo. Ya, nanti langsung dipin aja Pak itu. Dipin aja langsung biar nanti. Boom. Nah, ya. Oke, without further ado kita langsung panggil, silahkan.
namanya juga live ya Namanya kan? juga Live. Nah, ini dia nih. Mbak Fitri Ini saudaraan sama itu loh yang kalau Mike Mohede. Mike Mohede. Ya. Serius? Serius. Oh, Masih saudara. halo. Hai. Hai, Kok gue nggak apa kelihatan ya kabar? mukanya? Hah? Nggak enak suaranya. Emang gini suara Enggak, gue. muka gue nggak kelihatan. Kalau nggak enak sudah dari dulu kayaknya ya. Iya, memang. Memang. Nah, Fit, seperti yang Ya. kita udah tema kita malam ini kan kita kan udah main ngobrolin tentang anak-anak nih. Sebenarnya kan anak itu kan Yes. sebenarnya gemesin kan ya. Aduh, anak kecil itu harus kita gimana caranya menanggapi mereka. Mungkin ada di sini juga contoh yang udah punya anak. Sebenarnya apa sih yang pengen Mbak Fitri Mohede ini sampein? Sebenarnya kan kita kan kemarin kan kata lu kan katanya sebenarnya ada bawaan yang memang harus diketahui sama si papa atau si mamah ini gitu. Nah itu bawaan itu apaan sih? Gitu. Mau tahu dong kita. Jadi gini. Cia, mau tahu ya? Jadi gini, Kasih tahu kalau nggak ya? misalnya lo, ini kasih tau nggak ya? Mau tahu aja apa mau tahu banget? Banget. Jadi gini, kalau misalnya lo percaya nggak kalau misalnya anak tuh sifat bawaannya udah ada dari lahir. Jadi Oke. ketika lo anak brojol nih ya, oe gitu, lu bisa liatin di situ. Nih sifat bawaan anak gue apaan nih gitu. Kayak misalnya anak gue nih ya, begitu brojol, terus taruh di ruang bayi, suaranya nangisnya tuh kedengeran sampai kamar gue gitu. Karena damarnya maksudnya cuma kayak beda dua kamar gitulah ke ruang bayi gitu. Jadinya gue bisa tahu itu kayaknya suara anak gue tuh paling kenceng gitu. Jadi bisa tahu tuh sifat bawaannya dari situ. Terus kayak misalkan anaknya nangisnya kurang gitu, bukan berarti dia nggak lincah, nggak apa gitu, tapi memang ternyata sifat bawaannya dia lebih sensitif daripada anak-anak yang lain misalnya gitu. Jadi sebenarnya tuh kayak sifat bawaan anak tuh nggak cuma ada di anak doang ya, kita juga punya sifat bawaan gitu. Kayak misalnya sifat bawaannya Denan misalnya lebih luas gitu, sama orang langsung nggak pakai malu-malu, langsung blablabla langsung nempel. You know ya. Gitu. Nah gitu, jadi sebenarnya sifat bawaan tuh nggak cuma dimilikin sama anak-anak doang, kita juga bisa. Terus udah gitu sifat bawaan tuh beda ya sama karakter gitu. Jadi kalau karakter gitu kan dia hasil pendidikan, hasil pengasuhan. Soalnya kan kayak karakter tuh kayak lo baru lahir kan nggak mungkin lo tiba-tiba sifat bawaan lo langsung mandiri dan bertanggung jawab, cie. Nggak mungkin dong. Popok sendiri gitu nggak mungkin lah ya. Oh langsung tiba-tiba pakai popok sendiri kan nggak mungkin gitu. Nah itu biasanya kalau karakter kan dari pendidikan kita orang tua ke anaknya. Terus si sifat bawaan ini itu nggak dapat dirubah gitu. Jadi kalau misalkan kayak gue sifat bawaannya kan pemalu. Nah, jadi malu-maluin. Jadi kayak misalnya gue sifat bawaannya pemalu, jadi emang nggak bisa dirubah, tapi mungkin bisa diarahkan gitu. Jadi sedikit biar pemalunya bisa diarahkan dengan tepat gitu. Terus jadi maksudnya tuh sifat bawaan ini tuh sebenarnya nggak bisa dihilangkan, tapi nggak bisa diarahkan tapi bisa diarahkan, iya gitu. Terus udah gitu yang bedain sifat bawaan kan sebenarnya intensitasnya ya. Jadi kayak misalkan kita pemalu belum tentu itu buruk gitu. Bukan berarti anak yang pemalu itu buruk, atau misalkan bukan berarti anak yang supel itu takut suara misalnya itu buruk, enggak gitu. Terus sebenarnya kalau misalkan kita udah ngerti si sifat bawaan anak ini ya, apa sih fungsinya gitu, gunanya gitu. Kalau misalkan kita untuk ngerti sebenarnya untuk biar kita memahami anak kita atau pasangan atau orang tua atau siapapun gitu. Jadi kalau misalnya kita udah tahu, oh ternyata gak usah anak dulu deh, misalnya orang tua gitu. Oh ternyata sifat bawaan orang tua gue nih sensitif gitu. Berarti gue harus hati-hati ngomongnya gitu. Sejak tahu gue belajar tentang si sifat bawaan ini sih, gue jadi ngerti, oh ternyata misalnya nyokap gue orangnya sensitif, nggak bisa
kitanya suara keras dikit misalnya gitu. Nah, Oke. jadinya gue jadinya belajar untuk berbicara lebih pelan, lebih hati-hati gitu, biar dia tidak tersinggung atau apa gitu, nggak sensitif gitu. Jadi jadi kita berperilaku ke orang tersebut juga tepat gitu. Jadi kita respon kita ya ke orang tersebut. Jadi atau ke anak kita, misalnya anak kita pemalu gitu, kan bukan berarti penakut. Jadi kita responsnya tepat gitu. Oh ternyata misalnya anak kita kalau dibawa ke acara, kok kayaknya susah panasnya gitu, kayak anak gue. Nah, ternyata dia memang memerlukan waktu. Jadi sifat bawaannya memang kayak gitu. Jadi biasanya jadi akhirnya karena gue tahu itu, reaksi gue jadi tepat gitu. Jadi gue brief dulu anak gue misalnya sebelum ke acara tersebut, atau misalnya gue datang setengah jam lebih awal. Bisa, anak gue anak brief banget. Maksud gue, oke. Tadi kan lo ngomong banyak sifat bawaan ya. Berarti sifat bawaan tuh ada beberapa kan. Kalau misalkan kan pemalu, pendiam, terus talkative berarti kan. Kalau banyak gerak itu berarti kan kayak hyperaktif, itu juga sifat bawaan. Ya kayak gini, anak cowok nih ya, kayak anak gue tuh termasuk orang yang anak yang sifat bawaannya tuh dia bergerak melulu. Jadi karena dia banyak bergerak, jadinya berpengaruh sama fokusnya gitu. Jadi emang jadi kita tuh ada kayak levelannya tuh, kayak ada level intensitasnya tuh, kayak misalkan ada anak yang tidak sensitif terhadap pengaruh suara misalnya. Terus ada yang sensitif terhadap pengaruh suara, ada yang ada yang misalnya bergeraknya nggak yang banyak bergerak gitu. Terus ada yang levelnya banyak bergerak, kayak anak gue tuh. Aduh. Tapi misalnya gini nih, gue mau nanya, gue belum punya anak, maksudnya tapi sering beberapa ngelihat bikin anak yang sudah beranak maksudnya beberapa temen yang udah punya anak, orang tuanya ya sifat bawaan kan somehow memang turunan dari orang tuanya. Kalau misalnya bapak ibunya nih kita lihat tuh diem sebenarnya, pemalu, tapi anaknya cuawaan lah, lari sana sini, nggak bisa diatur. Itu memang dia memang lahir kayak ya udah ada memang sifat bawaan yang turun dari bapak ibunya yang malu, atau yang memang begitu lahir memang ada satu hal yang baru muncul gitu. Hanya Tuhan yang tahu. Sebenarnya kan kayak sifat bawaan tuh bukan menurun gitu ya, karena kalau emang dia punya sifat bawaan sendiri gitu. Beda misalkan dari orang tuanya, tapi mungkin misalnya ternyata sifat bawaannya sama ke bapaknya gitu. Ternyata sifat bawaannya tuh sama ibunya gitu. Karena jadi bukan berarti lo diturunin gitu. Kadang-kadang ada yang bapak ibunya pendiam, anaknya cuawaan gitu kan. Gitu. Iya, jadi kayak David, anak gua kan, si Ipo itu kan, wah dia juga sama tuh, nggak mau diem, terus fokusnya memang juga kalau dalam sedikit itu dia nggak bisa fokus terlalu lama lah ya. Tapi kalau sama itu berarti kan dia kan agak hiperaktif kan, bawaannya kan nggak mau diam gitu kan. Tapi kalau banyak makan itu bawaan dari siapa? Kalau melihat bapaknya aja. Kalau doyan makan itu namanya bukan sifat bawaan, Bo. Itu emang lapar aja kayaknya. Tapi sifat bawaan itu berarti harusnya ketika anak gua nggak mau diam gitu, berarti itu bisa gua arahin kan, misalkan kayak ya udah karena dia nggak mau diam, ya gua ajak misalkan main olahraga, basket ataupun apapun, itu menjadi satu solusi berarti kan? Ya, benar. Jadi kalau misalkan anaknya kayak Ipo sama lah ya, sama Fidel ya, gitu. Jadi emang anaknya bergerak terus gitu. Jadi biasanya aktivitas yang gue arahin adalah aktivitas fisik gitu. Misalnya ya udah kalau dia mau lompat-lompatan ya udah gue biarin lompat-lompatan walaupun gue elus dada gitu ya. Gitu. Terus atau aktivitas fisik lain misalkan main bola atau apa. Cuma kan karena PSBB gini kan emang jadinya susah ya. Lu mau aktivitas fisik di luar gitu. Akhirnya ya udah gue bikin kayak misalkan di halaman dia ngapain gitu, atau aktivitas fisik lainnya misalkan dia mau lompat-lompatan ya akhirnya gue diemin aja gitu. Tapi jadinya itu apa ya, meneruskan gitu loh. Kayak meneruskan si ya? itu. Ya kayak melampiaskan.
karena emang nggak bisa keluar, biasanya kita main gebuk bantal di rumah. Aduh. Iya, nah, pillow fight. Iya, Bantal. iya sama bang. Anak gue sampai main bola di dalam rumah gitu. Sekarang Walaupun aja gue si udah Ipo deg-degan aja- ya. Sekarang aja si Ipo aja udah belajar beatboxing. Wah, Wih, mantap. kemarin ngirimin gua tuh. Keren banget. Gua aja nggak bisa. Tapi misalnya gini ya, Ya. ini kita ngomongin tentang sifat bawaannya tadi ya. Ya. Bawaan dari anak gitu ya, bawaan apalah gitu ya. Hmm. Kita kan nggak tahu juga sebenarnya, kita tuh taunya ini tuh tergolong kategori yang ada nggak sih yang susah diarahin gitu. Maksudnya sifat bawaannya mungkin kayak terlalu diem sampai nggak mau diganggu gitu misalnya. Ada nggak sih yang sifat-sifat yang kayak gitu yang bisa kita tahu kayak ini gimana ya, anak ini terlalu diem, kita mesti ngapain, atau terlalu hiperaktif yang kayak tadi. Ya sebenarnya kan kalau misalkan kita tahu, biar kita orang tua juga bisa tahu atau kita tahu si sifat bawaan orang tersebut adalah ya kita emang harus liatin, kan nggak mungkin kita sekali ngeliatin langsung tahu oh sifat bawaan anaknya gini nih, oh sifat bawaan orang ini gini nih, nggak mungkin gitu, pasti akan proses gitu. Nah selama proses itu pun pasti kita akan kita akan mencari cara ya. Jadi Observasi kalau gitu ya. observasi terus cari cara, kira ini anak gue pendiam nih gitu, terlalu pendiam, gimana ya caranya, mungkin misalnya kita kasih kegiatan yang misalkan pertama-tama yang ada berapa orang gitu, kita lihat dia biasa apa enggak, yang seperti itu. Jadi kalau misalkan nggak mempan misalnya, kita cari cara lain gitu. Jadinya Fit, jadi Ada enak. yang bertanya nih, ini kayaknya penting Apa nih? banget nih. Ini coba baca di Apa komen tuh, apa ini, tuh? Mbak, bertanya dong, misalnya kita lihat anak kita ada perilaku aneh, batasan umur berapa kita harus konsultasi dengan psikolog. Lalu yang kedua, cara bikin anak supaya lebih fokus apa ya? Nah, ini dari Nindi Sally Ini nih. pertanyaannya nih. Pertanyaannya wah bagus Oke, banget. makasih Mbak Nindi. Jadi kalau misalnya perilaku aneh tuh, perilaku anehnya tuh kayak gimana ya gitu. Soalnya kan ya perilakunya aneh kayak gimana nih, kalau anak-anak kan emang emang ya bukan aneh, emang mereka kan ada tahap perkembangannya ya. Jadi tahap perkembangannya kalau kita ngelihatnya dari situ. Kalau misalkan tahap perkembangannya, misalkan anak kita umurnya udah 7 tahun nih misalnya, kayak anak gue ya. Ternyata tahap perkembangannya tuh masih belum seperti anak 7 tahun, misalkan masih seperti anak 5 tahun gitu. Jadi ternyata anak gue ada keterlambatan nih gitu. Pertama sih gue cari cara dulu gitu. Misalkan ternyata dia atau misalnya ini sekarang kan banyak yang kayak speech delay misalnya. Anak gue umur 2 tahun kok belum bisa ngomong banyak gitu kosakatanya. Cari cara dulu, misalnya kita sendiri kita mungkin harus talkative misalnya ke anaknya. Ternyata memang nggak bisa, ya kita pasti akan konsultasi kan ke orang yang lebih tepat gitu. Kayak gitu biasanya. Jadi kita bisa lihat tuh kalau misalkan mau tahu, bisa di browsing tuh, dia ada di websitenya keluarga kita, jadi ada tahap perkembangan anak gitu. Jadi kita bisa tahu tuh, ternyata anak umur 3 tahun tuh harusnya udah bisa bisa berlari gitu misalnya. Tapi kok anak gue masih belum lancar ya larinya misalnya, kayak gitu. Nah, Terus ini kalau yang kedua anak ini bikin gimana, Fit? fokus, kenapa? Biar tetap fokus katanya. Wah, sama Biar kayak tetap anak gua. fokus. Nah itu anak gue tuh waktu itu gue sampai tes psikolog 2 sekolah ya, maksudnya di TK-nya ada tes psikotes, SD-nya juga psikotes, dia masalahnya mau fokus. Jadi kalau gue adalah kalau gue waktu itu akhirnya mengajarkan anak gue masukin ke misalkan renang sama karate waktu itu. Itu kan fokus ya, memerlukan fokus waktu itu akhirnya. Jadinya gue arahin ke situ olahraga gitu. Nah, Fit, ada satu lagi pertanyaan nih dari Apa? Sarah Sadika. Wah. Sebaiknya ngadepin anak yang punya sifat keras, lebih baik diberitahu dengan keras atau lembut? Karena udah dicoba dengan keduanya, masih belum mempan. Wah, Tolong dibantu, maksudnya ini ya, ini telepon. itu kadang-kadang gue juga suka hilaf kok. Tolong dibantu. Oke, kalau kita biasanya kan gini, kalau misalkan kalau kita ngajarinnya kalau kita berprinsipnya adalah tidak
tidak memerlukan kekerasan gitu. Karena apa? Karena itu bisa nurun kan, maksudnya kayak masa lalu gitu, kayak gue misalnya dulu dikerasin sama bokap gue gitu, jadi gue kesininya juga jadinya keras gitu. Nah kan gue nggak mau ya itu kayak jadinya ke anak gue, nanti ke keluarganya juga kayak gitu. Jadinya kalau gue sih sedang menerapkan teknik komunikasi ke anak gue. Jadi kayak misalnya ini teknik komunikasinya, misalnya kan gue nggak suka nih dia loncat-loncat di tempat tidur misalnya. Ibu, gue sebutin, ibu tidak suka kamu loncat-loncat di tempat tidur. Kenapa? Karena nanti kasurnya rusak. Jadi nanti kamu kalau kasur rusak, ya kamu tidak bisa tidur di kasur, misalnya kayak gitu. Atau misalkan kayak misalkan gue ngerasa sedih gitu, anak gue misalkan bentak-bentak gue misalnya, kayak ngomong kenceng gitu kan. Ibu sedih deh, kamu ngomongnya keras, ibu maunya kamu bicaranya pelan-pelan kayak gitu. Jadi ada sebab akibat ya, Fit ya. Jadi karena kayak misalnya gini, kayak gue dulu belum. Ya, jadi dia melakukan itu ada sebabnya dan akibatnya begini. Jadi kasaunya seperti itu kan. Tapi jadi kadang-kadang kan anak kan kadang-kadang ngelihat orang tua ya gitu. Kalau misalkan orang tuanya memang udah keras sama dia, pasti dia akan ngikut gitu loh. Itu namanya karakter. Secara nggak langsung kita mendidik anak kita seperti itu gitu. Jadi kalau misalkan kita memberikan pendidikannya keras, misalkan bentak-bentak apa segala, dia otomatis juga ngikut. Kayak gue sebenarnya dulu sebelum mengikuti si pendidikan ini, gue dulu tuh yang galak banget sama anak gue, kadang-kadang gue cubit misalnya gitu, sorry ya, saking gemesnya gitu. Tapi setelah tahu kan emang waktu itu gue tertamparnya adalah tiba-tiba dia lagi main-main gitu, terus dia nyubit boneka hewannya gitu, kamu ya nakal gitu. Jadi oh dia gitu dia ya? dia mengikutin kita gitu kan, terus langsung Oke, gitu. Mungkin juga ya untuk bapak ibu di luar sana yang sudah punya anak, sabarnya tuh ditambah kali ya. Memang kayak rasanya gemes. Gue aja ngeliat anak orang gemes ya. Gimana anak sendiri kan, kayak ya mau gimana ya, itu anak sendiri. Kalau kita kasarin, dia bakal ngikutin. Dia akan mengikuti lagi. Iya, emang Basara emang susah ya gitu. Maksudnya emang susah untuk ngejelasinnya, tapi emang aku juga masih struggling gitu. Kayak kadang inget, kadang enggak sih teknik komunikasi. Kalau udah lapar, udah capek, itu udah yang langsung gitu. Udah lupa tuh sama teknik komunikasi. Ini panjang ada tambahan nih dari Mbak Sarah Sadika nih. Nah, anak sekarang tuh rada susah untuk dikasih penjelasan ke anak-anak seperti itu. Iya tadi sabar. Ya, kedua, sabar. Hands up, cuekin aja gitu. Mereka berbuat semaunya. Lah, daripada takut kelepasan. Sabar. Tadi dia omongin dengan pelan-pelan karena mungkin namanya juga anak-anak. Jadi sebenarnya benar, kayak misalkan teknik komunikasi itu ya kalau bisa kita terapkan aja gitu. Kayak anak gue tuh juga gitu. Kita tuh pengen tahu sedikit tentang penggerak rangkul. Jadi mungkin nanti pada shoters yang udah punya anak ini bisa mungkin mengetahuinya lagi, apakah bisa langsung follow ke penggerak rangkul atau gimana. Itu penggerak rangkul tuh apa sih? Jadi penggerak rangkul itu sebenarnya relawan keluarga kita. Jadi keluarga kita tuh jadi keluarga kita tuh adalah kayak organisasi non-profit. Jadinya khusus untuk pendidikan keluarga. Jadi kan kita fokusnya ke situ. Nah, kalau dari tim keluarga kita sendiri kan maksudnya nggak mungkin menyebar itu. Jadi mereka bikin namanya relawan keluarga kita. Itu rangkul gitu. Atau ada follow aja. Follow ke keluarga kita. Cari keluarga kita. Nanti keluarga ya. kita. Dan by the way nanti kan semuanya kan nanti kita publish di YouTube juga. Jadi nanti kita cantumin Instagramnya atau kontak personnya, nanti tinggal kasih tahu kita. Nah, berarti sekarang udah ada berapa orang sih keluarga kita ini? Aduh, keluarga kita tuh bentar ya. Keluarga kita udah banyak banget. Jadi kita udah ya gue buka cantikan dulu. Namanya ya.
Makanya juga live. Keluarga kita tuh udah menyebar di kurang lebih 100 kabupaten gitu. Jadi dia emang udah banyak banget, sudah menyebar banget gitu. Nah, pendirinya kan juga Ibu Najila Shihab ya. Ibu Najila Jadi Shihab. iya, Semoga Ibu ini Najila Shihab. Jadi dipromot sama Ibu Semoga ini didengar sama Ibu Najila Shihab. Najila Shihab. Ayo Ibu ya, Najila. Ayo, amin. Tolong promot kami juga. Jadi kita tuh udah nyebar ke 101 kabupaten. Nah, Jadi kita tuh udah nyebar ke 101 kabupaten, Nan. Jadinya jadi banyak banget. Pokoknya rangkul-rangkul di sana tuh kayak Ambon, Bandung, Jakarta, terus Aceh, Bantul, banyak lah. Kegiatannya apa sih? Kegiatannya apa nih? Biasanya sharing tentang keluarga atau khusus tentang anak-anak atau ada apa gitu? Ya, sharingnya pasti tentang pendidikan keluarga. Fokusnya di orang tua. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga banyak yang single-single, rangkul-rangkul tuh. Jadi sebenarnya kan kita pendidikan keluarga kan cuma bukan ke anak sama orang tua aja ya, tapi kan kayak misalkan gue ke temen gue, atau gue ke mertua gue, atau gue ke siapa gitu. Jadi luang lingkupnya tuh sebenarnya luas gitu, bukan berarti keluarga tok gitu, tapi cara kita berkomunikasi dengan teman-teman yang lain juga bisa. Jadi kayak misalkan gue masih single nih, kayak lo masih single nih misalnya, bisa ikut rangkul karena kan pendidikannya bisa ke keponakan, ke sepupu, kayak gitu, keponakan-ponakan. Ikut ya Bapak Rangkul. Kita ada Bapak Rangkul loh. Nah, by the way, Fit, nanti stay dulu, Fit, karena nanti kita coba kalau memang masih ada pertanyaan, nanti kita bisa baca, nanti mungkin kita bisa jawab juga di komen. Nah, nanti juga jangan lupa buat shotters yang udah punya anak, yang pengen tahu tentang penggerak rangkul, gue langsung cari ke keluarga kita, follow Instagramnya, dan nanti juga kita bakal, di website-nya juga ada. Ya, website-nya. Nanti kita bakal promotin penggerak rangkul ini sampai hari Minggu juga ya, untuk supaya informasi yang membutuhkan informasi tentang keluarga ataupun komunikasi tentang ke anak bisa langsung ke situ. Penggerak rangkul. Fit ya. Betul. Fitri. Ya. Thank you. Tapi stay Terima kasih. Oh iya. Kita jawab. Oke. Ya. Sabar. Namanya juga Kan ada Bapak Denan, gimana sih? Bapak Denan kan udah anaknya satu. Oh, iya, saya mah bisa, tenang aja. Ya mah anaknya banyak, belum jadi aja. Fit, thank you ya Fit. Stay dulu ya Fit. Ya. Bye. Dah. Nah, Cot, itu penggerak rangkul ya, ternyata ya menjelaskan semua tentang keluarga. Iya. Jadi yang belum berkeluarga nggak apa-apa juga, bisa karena itu ada komunikasi tentang sama teman juga gitu ya. Tadi ya semoga jawaban-jawaban yang diberikan tadi lumayan menjawab ya. Kalau kurang menjawab kalau kurang bisa langsung nanti follow. By the way, sampai kita langsung lanjut aja. Langsung mau punya dulu. Saya mau ini nih. Ya, terima kasih buat Chocopai dari Lotte ya. Ini juga kalau lo pengen cemilan di rumah malam-malam nggak ada apa-apa, sediakan Chocopai ya. Ini coklatnya enak banget gak? Coklatnya enak banget. Melted. Nah, Chocopai Lotte. Oke, berikutnya kita mau ajak cem-ceman. Mana? Ini cem-ceman nih. Panggil nih ya. Next, kita ngobrol sama ini cemilan juga ya. Ini cemilan apa ya? Kok namanya cem-ceman? Iya, cem-ceman Om. Apakah cem-ceman Om itu? Apakah menggairahkan? Tapi Chocopai ini enak banget, Cok. Lo mesti stok di rumah. Panggil, Cok. Udah, Cok. Ayo cem-ceman Om, silakan masuk yuk. Cem-ceman Om. Let's go. Nah, by the way jangan lupa juga tetap tongkrongin. Aduh, kaget saya. Halo. Hai. Dengan siapa ini? Gua pikir laki-laki. Aku Sarah. Yang tadi nanya. Oh iya. Enggak, saya pikir itu tadi laki-laki karena tulisannya cem-ceman Om. Dia perempuan, berarti cem-cemannya Iya, dong.
Nah, Gak sendirian sama suami juga. mana suami tuh? Halo. Ini tuh artis. Artis siapa? Bos. Artis siapa? Ditra Marfi, bro. Ditra Marfi. Yoi. Gua tahu Ditra Marfi kakak kelas gua dulu. Berarti gue tua Nah, dong. Nih, ceritain Yap. dong teman-teman tuh apa aja. Oke, cerita dari mulai apa dulu nih ya? Awal mulanya kan karena pandemik di rumah. Terus kan ya tau lah income gak terlalu banyak banget yang ditahan-tahan lah, nggak bisa ngapa-ngapain. Gimana caranya kita bisa produksi di rumah, menghasilkan uang juga di rumah. Secara anaknya banyak ya Pak, ada 3. Jadi gimana caranya kita harus muter otak. Ya Saya nggak? tetap support, tenang aja, support. Terus habis itu bikinlah apa ya yang seru gitu, yang nggak terlalu mahal. Terus ya di rumah buat nonton, buat sambil iseng-isengan. Ya udah bikinlah cemilan. Nah kan gak enak ya kalau cemilan om apa gitu, kayaknya gak enak. Udah disingkat aja dia cem-cem om gitu. Agak menggoda gitu loh. Om itu Cem-cem singkatan. om. Enggak, sebenarnya gue mau nambahin. Ini tuh ide gue. Kenapa gue pakai nama cem-ceman Om? Cem-cemannya udah pasti singkatan dari cemilan. Cemilan-cemilan. Kenapa Om? Om tuh kan lagi bahasa sekarang aja yang ya pakai ya sekarang kan kita ngomong halo Om, apa kabar Om? Iya. Jadi ya mainstream lah dikit gitu. Dagangannya Terus apa yang- aja nih? Ada apa aja Aduh. nih cem-ceman om itu? Yang paling laku banget dicari sama orang satu hari itu bisa habis 60 bungkus ya. Ini beneran. No tipu-tipu, yaitu No kerupuk tipu-tipu. jengkol. Tuh, Gini, gue seumur hidup belum pernah makan jengkol. Ini jadi kerupuk. enak banget, Cot. Enak. Lo Serius. pernah makan? Ini Kerupuk enak jengkol banget suka. asli. Orang Oke. yang nggak suka jengkol jadi suka dan dia kaget. Ini beneran jengkol, iya. Dan nggak pakai minyak, jadi nggak bikin Sehat. batuk, nggak bau juga ke mulut, ya kan? Kalau habis makan ini ngedet nggak malu juga. Cakep. Itu yang penting. Terus ada apa lagi nih? Di cem-ceman Terus om. sama kita ada kerupuk, ada juga bawang goreng. Nah kebetulan habis nih stok bawang merahnya, jadi sisa tinggal bawang putihnya. Bawang goreng kan, bawang tuh yang kayak gini. Bawang goreng, jadi bawang goreng kan ada 2, bawang goreng merah sama bawang goreng putih. Nah bawang goreng merahnya ini Ya. kita jualnya nggak usah mahal-mahal, 35.000 aja. Tapi pasti Wow. ketagihan dan gede. Itu bisa dicampur nasi gitu nggak sih? bawang Dicampur sama nasi, makan sama nasi gitu bisa? Ya bisa. sama Bawang nasi, goreng, terus jangan Enggak, gue tambahin. Jadi banyak banget juga yang review, kalau nggak percaya lihat aja di cem-ceman omnya, bilang kalau dia kalau bahasa Sundanya ditambulin. Nah, ngerti nggak tambulin? Tambulin apa? Tambah tuh gini. Lo kayak makan kayak sembilan. macam kacang Digadoin, ditambah. digadoin. Langsung dimakan. Jadi dia nggak perlu pakai lauk, tapi digadoin habis. Digadoin. Gitu. Enak. Dan kebanyakan kan ya nggak mau ini juga sih ya, nggak mau menurunin pasaran yang lainnya. Cuman bawang kita ini pure bawang yang kita potong sendiri, dibersihinnya higienis tempatnya pun juga tidak pakai tepung. Kebanyakan tuh pakai tepung Oke. biar lebih crunchy dan itu jadi agak naikin gramnya ya. MSG kita Nah, dan kita nggak pakai MSG, cuman pakai garam, rendaman air garam. Boom. 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 Mind blowing. Mind-blowing. Boom, boom, boom. Jadi bukan cuma ikan cupang doang yang pakai ikan garam. By the way, Bawang juga Mi, dipakai rendaman garam. Mi, Ya. yang kerupuk itu harganya berapaan kerupuk? Aduh, kaget deh dengernya. 50 gram kita jual cuma 15.000. Wow. Murah. Udah Enak. bener, mah orang kalau pesen tuh nggak mungkin 1-2, minimal 5 biasanya sih. Karena emang bener-bener enak banget, gak kerasa jengkol. Maksudnya gini, ada sih aroma jengkol tapi nggak bau ke mulut kitanya. Terus nggak minyak, jadi nggak gatal di tenggorokan. Bener-bener enak. Nantilah aku kirimin ke sana. Yeay. By the way, ini bisa didapat di mana di GoFood, Grab. Grab Kita belum main, kita maksudnya kita baru banget ini
usaha yang kebetulan ini sedikit cerita. Jadi gini, semenjak pandemi, ya mungkin Denan tahu kerjaan gue yang agak sedikit berkurang, dibatasin juga. Jadi yang tadinya syutingnya misalkan sehari sebulan berapa judul, ini jadi berapa judul. Gue mikir apaan ya, kita harus muterin uang kan, uang tabungan kan lama-lama juga habis kalau misalnya nggak dipakai gitu kan. Jadi akhirnya mikir cemilan, tapi apa ya gitu, cemilan tuh yang dibutuhin, yang pasti, yang orang akan makan, yang nggak akan mungkin ditolak juga, iya kerupuk sama bawang sih itu best sih, maksudnya. Betul. Dan sorry, ini istiharoh juga. Jadi gini, ini jujur juga, gue mau ngirim ke salah satu teman Sarah, itu awalnya bawang goreng. Iya, karena dia pesannya bawang goreng. Akhirnya pas pagi-pagi gue punya ide. Kita goreng yuk, ya kita bikin yuk gitu, jengkol gitu. Andalan di rumah kita itu harus selalu ada kerupuk jengkol itu, sampai bayi pun. Anak gue yang umur 3 tahun aja berebutan, sampai mertua gue aja selalu datang ke rumah cuma buat mintain kerupuk jengkolnya mana gitu. Nah, tadinya gini, sorry, tapi kenapa nggak pernah nyampe tuh kerupuk jengkol ya? Aduh. Kan jadi bukain di sini tuh Ayo. Nggak apa-apa dia jual aja, jual, jangan kasih dia. Enggak, jadi gini, oke, sampai akhirnya gue bilang gini, gue tanpa pengetahuan Sarah, akhirnya gue bungkus, gue packaging sendiri, gue kirim lah tuh bawang, sama gue bilang gini, Sandra, ini sorry namanya Sandra kan, Sandra, ini bonus ya, coba tolong review. Hah, jengkol? Aduh, aku nggak, iya mau makan jengkol, aku nggak suka. Udah cobain aja dulu, langsung komennya tuh kamu aja ngomong. Komennya review langsung bilang, gila nih keren banget. Terus dari kemarin, jadi setiap hari dia mesen dua, lumayan lah ya. Seumur hidup, berarti dia bilang seumur hidup. Sama kayak lo, dia bilang gini, seumur hidup gue nggak pernah suka jengkol. Makan mungkin udah kali ya, cuman dia bilang gue nggak suka jengkol. Tapi pas gue makan kerupuk ini, gila parah. Makanya repeat order terus. Terus sama ada lagi sih satu jualan, cuman kalau satu lagi sih ada sih jualan, cuman ini tuh kayak harus open PO ya, karena kan aku jualan slice beef, cuman sambal matah. Kebanyakan kan orang slice beef rasanya seperti merek Yosi, ya sensor ya, nggak boleh disebutin. Sebutin aja. Agak manis gitu ya. Nah ini aku bikinnya slice beefnya sambal matah. Itu pun harganya terjangkau banget. Dia bentuknya aku udah bikinin jadi frozen gitu, jadi bisa ya buat laki-laki, buat ibu-ibu yang males masak pagi-pagi repot, sama kerjaan di rumah, sama sekolah anak-anak, tinggal angetin di microwave, jadi mateng, mantap. Pokoknya biar pengen lebih tahu lagi, langsung aja di follow Instagramnya Pasti follow Instagramnya Cem-Ceman Om, langsung dipesan. Nah ini ada Ail Cupang pesen kerupuk jengkol ya, ini juragan Cupang. Iya. Nah nanti pesan kerupuk jengkol sama bawang goreng di Cem-Ceman Om, follow Instagramnya. Iya, besok ini bakal tayang di YouTube, nanti kita pasang Instagramnya, ada informasi semuanya di telepon segala macam. Ya pasti bawang goreng kita tidak menggunakan tepung, no MSG, tanpa pengawet. Kerupuk jengkol. Pengawet. Ya. Saking menggebu-gebunya pengen jualannya. Nah, sama kerupuk jengkol sih. Oke. Iya, kenapa? Cem-Ceman Om nanti kita akan promotin 3 hari berturut-turut, terus kita masukin juga di YouTube. Nanti kita kasih tahu teman-teman kita yang lo belum pernah makan jengkol di apa tuh namanya? Dikerupukin, lo mesti cobain. Kita nyebutnya gini biar gak keren ya. Biar kagak keren nih, Bos. Sebutnya jengki. Oh, jengki. Lo mau makan jengki enggak? Bos selalu nyebutnya gitu. Jengki, Om. Siap, jengki. Oke, kalau gitu Sarah, Ditra, thank you ya. Thank you. Ya, sama-sama. Sukses selalu, Pocot, Rian. Thank you ya. Stay dulu ya. Itu yang gak suka jengkol. Gue gak pernah. Gue seumur hidup belum pernah makan jengkol. Mesti nyobain. Makanya. Nah, ini kita sapa-sapa dulu dong. Wah, ada Widides. Ya kan?
ada, Nawir, teman ente dari Teman Anda dari Arab Saudi yang selalu nonton. nonton. Wah, ini Iya, ada iya. mertua gua nih. Oh, Cupang. Cupang. Ya, ntar Pesen cupang. dong kerupuknya Om. Siap. Siap. Siap Tante, pasti nanti dibawain sama dia. Dia Iya. Siap, sekarang kita berikutnya. Wah, ini tadi kerupuk udah, bawang goreng udah. Wah, pengetahuan tentang anak udah. Sekarang kalau pengen makan bakso di daerah Bandung, wah, ini cita rasa beda, Cot, baksonya, Cot. Kenapa? Nanti silakan. Bedanya apa? Beda ini. Beda sekali. Namanya aja bakso kampring. Kampring. Nah. Sebenarnya mungkin dari bahasa bakso kampung kali ya, dibikin jadi agak keren kampring. Gitu ya. Coba kita ajak ngobrol nih ya. Oh, Halo. ayo bareng. Bareng. Halo. Tinggal nyesok teh bapak heula we. Halo. Parebut atau tong parebut. Kelar, Nah, ini dia dia bakso kampring. malu muda tua nih, suaranya nggak kedengeran. Hah? Dikit. Kedenger nggak, Pak? Gedein dikit, Pak, suaranya, Pak. Kecil deh. Kala. Sok. Kela. Live, Om. Atas, Pak, kadangu. Ya, lumayan lah. Kadangu. Oke. Nah, Pak, Kesana kedengeran nggak? kumaha bakso kampring teh apa sih, Pak? Bakso kampring teh, Pak? Halo, Kira? Pak. Bakso kampring itu apa? Bakso kampring, coba, Pak. Jelasin, Pak. Bakso kampring, bakso juara lah pokoknya mah. Kudu nyobain bakso kampring. Apa aja? Apa Benar, bedanya ya. bakso yang lainnya, Pak? Bedana naon atunya? Naon Gun bedana? Mie. Naon itu nya? Dagangnya. Jika nu teu niatnya dagang aja. Kela udah lah, karena lancar. Iya, sok atuh, Pak. Tenang, santai ya, Pak. Si Mamang Kampring makan kudu dua ya tuh. Siap. Apa yang khas dari bakso kampring? Ya, Ya. khas bakso kampring itu kuahnya khas. Kuahnya pokoknya wah udahlah. Bakal ketagihan nyobain kuahnya. Mie-nya juga, pangsitnya emang juga, terbuat dari apa, belum. Kuahnya kita mah nggak main-main. Kuahnya benar-benar dari kaldu iga dan iganya pun iga pilihan. Kudu dicoba lah pokoknya. Oh. Kemarin mah kita cobain ya. Kemarin sempat coba. Nyobain, Pak, kemarin. Nyoba yang di sana. Oh iya. Nyoba. Cuman porsinya kan kurang pas itu. Itu yang kemarin dicoba itu sebetulnya bukan menu andalan kita. Menu andalan kita tuh sebetulnya yang yamin manisnya sama asin. Kalau kemarin karena ribet buatnya ya terpaksa dibikin yang mie kuahnya. Tapi rasanya tetap lah. Oh. Nah, Pak, Juara spesialnya juara lagi apa? sekecamatan Selain nih. kuahnya, Pak. Nah, ini kayaknya koneksi, Cot. Jadi memang koneksi kalau nggak pakai IndiHome memang begitu. Oh, gitu. Makanya pakailah IndiHome. Ya, IndiHome jangan suka ngelabui saya masalah tagihan. Tiba-tiba sok ngejelegur gede. Aduh, kacau. Tapi gue di rumah pakai IndiHome. Di rumah pakai IndiHome. Pakai dong IndiHome. Nah, IndiHome jangan 30 lupa. Mbps. Jangan lupa IndiHome ya. Kamu itu Kita di rumah pakai Telkom. IndiHome. Kalau Iya. enggak, dar. Nah, jangan lupa juga kita selalu ngingetin nonton podcast kita setiap Selasa sama Sabtu ada episode baru. Kamis kita ada Bokis Bokis Live Live. dan kita bakal tayang di YouTube Bokis Live hari Jumatnya. Terus kita hari Minggu ada Bacot Kamus ya. Nah, ini ada salah satu nih bintang Bacot Kamus kita nih, Reno Feher. Wah, Reno Feher. OTW. OTW. Reno Feherna bisa OTW nih kayaknya. Coba panggil lagi. Nih ya, coba ya. Nah, gitu. Terus jangan lupa juga selalu follow Instagram kita @pocot_ria, di Twitter sama TikTok juga sama. Jangan lupa juga subscribe di YouTube channel kita di Pocot Spasiria. Kurang Halo, tegak. udah oke, Pak?
Oke, kita coba lagi ngobrol, oke? Oke, siap. Nah, Pak, tadi kan kuahnya spesial tuh dari iga. Nah, selain kuahnya apa lagi yang spesial, Pak? Tadi kalau nggak salah pangsit katanya ya. Pangsit, kudu dicoba pangsitnya. Racikan si Mamang teh tuh. Bikin sendiri. Pokoknya, hese lah ngomong nama. Wajib dicoba. Cobain aja pokoknya ya. Tenang, Nah, tenang. kalau Bentar yang lagi juga ke luar-luar Jakarta nggak akan Bandung, jadi masalah. apa, Pak? Apa, Pak? Jakarta nggak akan jadi masalah. Kan? Iya. Aing mah ya. Naon, Pak? Naon? Ngerang-ngerangkeun wae bisnet teh. Urang teu make IndiHome anjir, pakai bisnet ya. Parah Oh, sih pakai yang bisnet. IndiHome. Kacau bisnis Pak. Nah, Pak, tapi kalau buat wargi-wargi Bandung nih yang pengen cobain bakso kampring, adanya tuh di mana sih, Pak? Kan? Buat wargi-wargi Bandung yang pengen nyobain bakso kampring, nyarinya kemana? Pasti di Jalan Tamborin tuh. Jalan Tamborin nomor hiji. Nah, kita baru buka cabang juga di Sukaluyu tuh. Lereng Bulung 32. Bentar lagi ada cabang yang Gojek ketiga sama Grab ada di nggak, Pak? Jalan Terusan Marta Negara. Widih, gila. Udah ada 3 cabang aja. Ngebut lah. Di Gojek sama Grab ada juga, Pak? Ada, udah pasti ada lah. Gojek sama Grab tapi baru ditamborin karena kan Sukaluyu baru jalan hari ketiga sekarang. Pengajuannya ada lila, Grab jeung GoFood. Nanti kita kasih komplain, Pak. Nah, Pak. Nah, terus nanti kita promotin bakso kampring sampai hari Minggu, ya. Jadi nanti kalau memang ada menu atau ada yang mau ditampilin, Pak, buat dipromotin, jangan lupa kirim ke kita, Pak, ya. DM aja nggak apa-apa. Siap. Besok juga kita benar. Nanti besok juga Benar, kita benar. di YouTube, Pak. Jadi nanti bakal ada Mantap. keterangannya gitu. Boleh. Bakso kampring juara. Hidup belum sempurna kalau belum nyobain bakso kampring. Wah, hidup belum sempurna. Oke, Pak. Ya, oke, non. Ya udah, nuhun Pak. Yo. Assalamualaikum. Yo. Itu bakso kampring. Jadi dia kuahnya itu memang dari iga. Katanya pangsitnya juga spesial. Hidup belum sempurna Kalau belum belum cobain makan bakso kampring, ya. Oke, Coters. Hari ini kita udah cukup banyak berbicara Ya. dari ngomongin tentang anak, terus cemilan tadi, cem-ceman om-om, terus yang kedua tadi bakso kampring buat warga-warga Bandung. Oke. Dan nanti juga kalau ada yang mau bertanya tentang anak, penggerak rangkul, nanti bisa dicari di keluarga kita. Ada websitenya dan ada Instagramnya. Nanti kita cantumin juga di bawah di YouTube ya. Yes. Gitu. Oke. Kayaknya sebelum kita berpisah malam ini, sekali lagi kita ditemenin sama lagunya dari Hindia, judulnya Rumah ke Rumah. Didengerin juga ada di Spotify, di semua platform. Semua musik platform kayaknya ada ya. Oke. Hindia keren banget. Wih, thank you. Terima kasih yang udah join, terima kasih yang udah nonton. Sampai ketemu lagi di Bokis Live minggu depan. Tetap stay safe, stay healthy, dan dijaga kesehatannya. Bye. Thank you, bye. Love. Bye-bye, stay healthy ya. Jaga kesehatan, physical distancing segala macam ya. Bye, Coters. Bye.